Kenapa Yumas tidak mau untuk mencari supir tetap? Seorang Arjuna. Supir tetap. Jangan Arjuna, men. Supir tetap. Supir tetap. Supir tetap. Mau ngelamar. Ilmu tuh harus dibagi, man. Serius, ilmu tuh harus dibagi. Yang nggak boleh dibagi apa? Hati dan perasaan. Cinta. Lu wawancara politisi itu ada nggak sih beberapa kali? Sorry ya, maaf ya. Maksud gue setelah wawancara diajak makan malam atau ya lu tau, maksud gue lu paham lah ya kan? Tadi kan pernah nggak jadi kejadian kayak gitu? Gimana tuh? Lumayan Lumayan sering. Kayak gue, kalau gue jadi politisi yang diundang, gue ajak makan malam juga sih. Aku tuh susah fall in love tahu. Rumah. Selamat datang di Satu Asbak. Terima kasih. Biasa ngagetin. Iya mantan. Harus lengkap. Permen soalnya. Waduh, makan permen ya Ibu? Ngisap permen ya. Oh ngisap, sorry. Dikoreksi. Nah, gue ngebayanginnya permen. Enggak. Jadi untuk episode kali ini karena bintang tamu kita tidak merokok, tidak perokok juga, jadi kita menghargai, kita makan permen aja. Makan permen. Oh iya. Alim. Kak, terima kasih loh. Kita menghargai bintang tamu Demi Ibu Yumas. demi Kak Yumas. Kak Yumas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Yumas ini adalah seorang presenter dan host dan apalagi? pembawa acara. Host sama nggak sih? Beda lah. Beda ya? Oke, presenter, host, dan pembawa acara, MC juga. Wow, semua ya Ibu ya? Semua diambil, ya kan? Yang mengelid acara itu semua diambil. Bagaimana pengalaman Yumas selama selama menjalani karir menjadi seorang MC? Pengalaman. Dimulai dari mana sih? Dimulai dari nol ya. Anjay. Kayak ngisi bensin ya kan? Dari nol ya kakak gitu kan? Karena Yumas ini kakak kelas, man. Oh, kakak kelas ya? Iya. Dari SMA. Oh, dari SMA. Jadi Terus dia juga kayaknya dia ngikutin aku deh. iya, sepertinya ya. Terinspirasi banget kan makanya sampai diundang kan pengen belajar langsung. Siapa? Sampai kuliah juga ngikut juga. Oh. Jurusannya juga sama. Oh. Itu tidak tahu. Oh, iya. Kebetulan. Biasanya sih modus. Enggak, modus. Kebetulan. Enggak pernah lo modus, kurang ajar. Enggak pernah ya, teman-teman. Enggak pernah kan, Mas? Enggak pernah dong. Kalau pernah pun nggak apa-apa. Gue nggak perlu tahu. Gimana nih Mas? Kenapa akhirnya menjadi seorang MC? Yumas kan lulusan. Kenapa memilih untuk menjadi seorang presenter? Kan kemarin itu sarjananya S1-nya hubungan internasional, politik. Why? Tunggu dulu, ini aku perlu Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak sini Jabat aja. Oh, sini Ya. aja. Asik. Aku lebih Kenapa? santai. Anjay. Jadi pertama kali nyemplung ke dunia itu tahun 2000 berapa ya? Benar-benar masuk ke profesional ya. Profesional. Itu ketika aku masuk ke ini boleh nyebutin salah satu. Boleh Boleh dong. Bebas. Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Dulu Bali TV. Bali TV. Iya, Bali TV kan dulu kan maksudnya dia Langsung- paling hits. Langsung ke Bali TV. Langsung Bali TV. Jadi Wow. dulu itu Bali TV tuh ngadain lomba. Oh. Jadi dia mengadakan lomba presenter se-Bali gitu. Itu kayaknya cara dia untuk mencari presenter karena mereka butuh Regenerasi. presenter. Perlu presenter pada saat itu. Jadi mereka ngadain lomba. Terus aku tanpa background apapun, nggak pernah I have no communication skills, bukan penyiar radio juga. Terus tiba-tiba aku udah ikut gitu. Dan banyak juga teman-teman aku ikut di sana yang notabene mereka adalah orang-orang yang berpengalaman banget dalam dunia komunikasi ya. Mereka adalah penyiar dan lain-lain lah. Jadi aku ya udah deh ikut aja gitu. Apa yang membuat Yumas berani untuk coba? Padahal nggak ada background pengalaman sebelumnya. Bukan yang ada program pengalaman. Udah ada. Aku memang dari waktu sekolah memang suka MC. Memang suka MC Membawa acara bendera. MC di kelas. Iya. MC di kelas. MC di kelas gimana itu MC di kelas? Gitu. Kalau misalkan sekolah lagi ada acara kan Yumas MC. Iya. Selain itu juga dulu kan lomba-lomba kayak storytelling, lomba speech contest. Itu ikut kan lomba komunikasi. pigeon juga Yumas. Pageant Itu juga. mempengaruhi nggak sih Ngaruhi dong. ke Public peningkatan speaking skill ya banget. public speaking? Di sana juga diajarin banyak banget tentang public speaking gitu. So jadi ya udahlah ikut aja lah. Mereka punya radio, udah gas aja lah. Gitu. Akhirnya dapat juga tuh. Akhirnya juara. Oh juara. Wah, langsung juara 1. Wow. Juara 1. Wow.
Berarti Boleh sombong nggak sih? Boleh lah, boleh. Itu bukan sombong, itu kan pencapaian. Orang sebelah situ ya. 5.000 orang 5.000 orang anjing. Berarti itu teman-teman yang ikut waktu itu kompetisinya itu backgroundnya penyiar radio kayak gitu-gitu. Yang aku tahu so far. Wow, Yes. wow. That's cool. Iya. Kira-kira apa yang membuat lu menang? Kira-kira. Menurut lu deh. Cakep kayaknya ini privilege ini, Bre. Kalau cakep iya kan. Terima kasih loh, that's too sweet. Tapi emang di dunia media visual emang butuh Look yang sosok bagus. look yang bagus. Ya itu harus diakui lah. Iya dong. Tapi skill juga tetap Iya, betul. Harus inilah balance. Ya. Harus balance. Benar. Gitu. Kira-kira apa yang membuat lu Apa waktu itu yang menang? membuat? Waktu itu ada 3 kali, kalau aku nggak salah ya. Itu tuh ada 3 kali seleksi gitu. Seleksi yang pertama adalah membaca. Aduh aku lupa lagi. Membaca koran. Jadi anchor kayaknya. Oh, anchor. Oh, Yang news pertama anchor. itu, ya, News pertama anchor. tuh coba jadi anchor. Mhm. Terus kita dikasih teks gitu. Coding teks gitu. Terus ya dilihat dari ya maksudnya intonasinya, terus bagian mana penekanan-penekanan yang harus maksudnya kita highlight tuh kalimat mana yang harus kita highlight, terus ekspresi juga. Jadi nah gini, kalau nggak salah yang pertama tuh kita udah dikasih teksnya nih, kita bisa milih kalau berita kriminal atau yang happy, Bencana alam atau apa. Nah itu kalau bisa prepare tuh dari rumah gitu. Nah, ketika kita lolos tahap itu, tahap keduanya adalah masih anchor juga, but then ada pilihannya selain bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Bali juga. Ada bahasa Bali juga. Jadi itu kayaknya kita randomly Oh, dapatnya acak gitu. dapatnya acak dan saat itu. Dan saat itu, Oh, kalau aku nggak langsung. salah ya, itu udah lama banget soalnya. Ya. Itu saat itu. Jadi ada berita bahasa Inggris kita ambil, terus bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Nah itu acak tuh. Jadi langsung hari itu. Nah ketika lolos itu makin ciut lagi kan. Setelah ciut kita masuk ke yang jadi host tadi. Ya, kita kayak jadi host kita punya narasumber. Gitu. Oh, berarti beda ya itu ya, Mas ya? Beda. Jadi Beda anchor ya? dan jadi host. Dan host. Beda dong. Gimana sih caranya gali pertanyaan ke narasumber? Nah, Kadang-kadang ada nggak pengalaman Yumas ada narasumber terus dia kayak mengintimidasi gitu? Aku yang mengintimidasi banyak. wow. Sepertinya iya. Semakin Berarti nggak pernah kalah mental tuh kalau misalnya berhadapan dengan narasumber. Aku maksudnya. Aha. Enggak lah. Sejauh ini enggak. Terus caranya ngulik gitu? Caranya ngulik adalah kalau aku ketemu narasumber sih paling enggak misalkan nih sekarang kita mau cari tahu apa nih tentang narasumbernya. Paling secara general doang nih kita bakal discuss dulu sama tim gini. Nanti di tengah baru kita bakal tahu. Karena setiap apa yang dia explain dari sana baru kita bisa Ada pertanyaan baru. digali lagi. ada pertanyaan baru lagi dari situ. Jadi nggak melulu by script gitu ya. Lu bisa explore ya. Iya. Kita lebih baik kita explore. Lebih baik Kalau explore. misalkan bisa kita gali lebih dalam ya kita Lebih bisa. bagus. Iya, lebih bagus. Tapi apa sih perbedaan host sama tadi apa? Presenter. Presenter. Ya. Presenter. Kalau host itu kita ini correct me if I'm wrong ya. Iya. Tahu lu aja. Sepengetahuan Ya. aku ya. Host itu kan artinya tuan rumah. Yoi. Jadi kita mengundang orang untuk datang ke tempat kita, ke acara kita gitu. Hostnya kita. Ya Ya kita ngajak kita apa sih? Apa ya? Apa ya istilahnya? menggali apa yang pengen kita gali Menggali. dari dia, gitu. Dari narasumber itu. Kita Bukan hostnya. menggali Mas, maksudku menerima tamu ini. Oh, Iya. Nanti Welcoming this mereka the guest. untuk datang ke kita gitu. Iya. Kayaknya lu gak konsen kan ya? Bintang tamu cakep soalnya. Gue lihat aja juga gak konsen juga sebenarnya. Gitu ya. Makanya gue diem aja. Terus gimana? Gitu habis itu. terus. Jadi host itu sepengetahuan aku gitu. Kita punya narasumber. Udah pasti kita punya narasumber Iya, gitu. iya. Dari narasumber itu kita gali informasinya dia. Jadi mereka datang ke tempat kita. Maksudnya bukan mereka harus datang ke tempat kita, enggak. Bukan di suatu tempat atau apa, tapi kita yang nge-host gitu. Kita yang host. Iya, kita nge-lead lah. Jadi kita tuan rumahnya gitu. Host. Kalau presenter beda lagi. Misalkan nih ada suatu destinasi yang kita pengen kenalin. Oh, Itu kan nggak harus ada narasumbernya.
bisa kita memperkenalkan istilahnya. Misalnya destinasi ini apa? Pantai. Oh, ya. Atau apalah destinasi apa. Jadi kita present ke audience ada ini gitu loh. Jadi bedanya di situ antara presenter dan host tadi. Gitu. Tapi adaptasinya dari misalnya Yumas kan ngambil Yumas jobnya sekarang itu mostly MC juga, terus presenter host. Susah nggak sih adaptasinya? Harus ganti-ganti setiap syuting? Not really? No? Gampang ya, cepat udah langsung gitu aja. Iya. Suka nih gue sombong-sombong gini dong. Suka gue nih. Jam terbangnya udah tinggi man. Iya. Aku tuh expert Nggak apa-apa, sombong tuh boleh. Iya. Asal positif ya kan. Kalau positif. Kalau sombong ada karyanya. Iya, benar. Begitu. Kalau misalnya MC mostly di acara apa ya, Mas? Kayaknya politik banyak sih ya kemarin ya. Politik banyak. Lebih ke politik ya sekarang nih Mas ya. Kalau wawancara banyak kan politik. Politisi kalau ya. Host. Iya, kalau host banyak kan politisi. Kalau MC nggak melulu politisi sih. Wedding juga, yang mesti have fun juga. Oh iya. Tapi lu secara pribadi emang lu suka politik? Suka politik. Dia Serius? sekolahnya politik kan, Bre? SMP ya berarti kan, sarjana ilmu SMP politik. dan MSc ya, terlebih. Harus S2 ditambahkan S2-nya yang Ada di Singapura masternya. itu. S2 tuh apa sih? Master of Master ya? Science. Master of Science. Iya. Sekolah di Singapura S2 berarti Iya, Mas ya? di Singapura. Gimana experience sekolah di Singapura? Seru banget. Oh ya? Serunya ya. apa nih? Serunya ya Bebas ya, banget? Enggak bebas banget. Enggak bebas ya? Enggak, karena kebanyak tugas. Oh, oke. Tugas di luar kampus. Kemana ke itu Seriusan aku tuh di situ bahkan bisa dihitung berapa kali aku keluar apartemen karena Oh ya? banyak itu tahu tugasnya. Oke. Ngambil apa, Mas? Hubungan internasional. Oh, iya lagi. linear berarti ya? Iya, buat terus. Tapi bedanya Jurusan? ya, Gini majoring international relations. Oh. Iya. Spesifiknya nggak ada? Subjek? Oh enggak ada. gitu. Enggak ada subjek kayak Asia Tenggara gitu, enggak. Oh, aku kira gitu. Enggak, cuman ya bedanya sama di Indo. Bali di Indo, kalau di sana tuh kita bisa lintas nih. Kita bisa ngambil mata kuliah dari jurusan lain. Kalau di Unud nggak kan nggak bisa. Kalau HI ya udah HI doang gitu. Benar. Nah, bedanya salah satu yang maksudnya yang menarik juga, yang maksudnya bisa kita bisa kita Rich. ambil sisi positifnya mungkin diterapin Di sini, ke depan. di pendidikan Nah, di sini. Itu salah satunya bisa. Emang ada yang ngambil silang gitu ya, Mas? Ada, aku juga ngambil Ngambil silang. apa? Bisnis atau apa? Waktu itu aku ngambil strategic studies juga. Oh. Ya, strategic studies itu aku ngambil apa ya? Aku jadi lupa. Nah, dia yang ngeblank sekarang. Memang strategic studies juga aku ambil beberapa kali 3 kalau nggak salah 3 lintas aku juga ambil. Berapa tahun? Pressure-nya apa bedanya sama di Indonesia? Bedanya di situ ya kan vibes-nya beda. Biarpun di sana Singapura deket, cuman multicultural Ya, banget. multicultural. Banyak banget orangnya yang dari lintas negara, kita ketemu satu tempat situ. Kalau di sini kan kita bisa kongko ya, misalnya vibes-nya sama ya, orang Indo apalagi orang Bali. Satu gitu ya. frekuensi. Satu frekuensi sama gitu. Kalau di situ ini siapa gitu ya, ini siapa nih, orang asing nggak kalau diajak kayak gini. Jadi secara komunikasinya juga beda ya kan. Tapi kenalan kan? Kenalan. Cuman pada akhirnya mereka kembali lagi ke Oh iya. ke tugas masing-masing karena ya Emang gitu. pressure ya? Emang tugasnya banyak? Banyak banget emang. Sebanyak itu. Iya, Tapi gue tertarik sama lu nge-host di acara politik ya. Yep. Nah, itu kan maksudnya gini lah, politik itu kan nggak main-main ya. Maksudnya lu nggak boleh salah ngomong, salah macem. Salah-salahin aja. Ngeri main. Itu lu nggak takut? Maksudnya pasti ada perbedaan dong dengan wawancara dengan orang biasa, artis biasa sama dengan politisi. Enggak sih. Serius? Iya, serius. Enggak, sejauh ini sih enggak ada ya. Maksudnya enggak ada yang sama neror or something gitu. Oh sih, iya, nggak ada. iya. Karena nggak di jalan mungkin kali ya. Apa? Kalau mungkin nggak di jalan, maksudnya Yumas nggak yang present di jalan yang diter, maksudnya ngerti nggak sih? Apa sih wawancara apa namanya? Kalau yang turun ke jalan itu? Apa? Yang turun ke jalan? Oh, reporter. Ya, reporter, beda. Mungkin lebih bahaya kali kalau reporter. Enggak lah, beda juga. Bahkan si host lebih bahaya sih. Iya, Kalau reporter kan yang mereport, Iya. cuman mereport doang, dia nggak punya deep talk sama si narasumber itu. Nah itu maksud gua, karena politisi itu kan
orang yang berbahaya ya, high risk lah bisa dikatakan. Lu menggali dia, lu nggak takut maksudnya ntar anjing gue selalu ngomong nih, ntar gue pulang gimana nih kayak gitu-gitu. Si politisi itu mereka udah mempersiapkan diri sebelum gitu. kita wawancara. Nah, ini dia yang tuh punya jawaban-jawaban yang aman untuk dia. benar. Gitu. Apapun setajam apapun pertanyaannya. Setajam apapun pertanyaannya udah kita belokin, dia pasti tetap nyari aman. Kita udah tahu dia nggak akan mau jawab bagian ini. Terus misalnya sekarang Yumas pernah disempet di media mainstream, di media apa namanya, di news, di media di TV gitu misalnya. Pernah nggak kalau misalnya ada wawancara itu memang udah di setting dulu, maksudnya udah dikasih tahu di belakang ini yang nggak boleh diomongin, atau memang media itu masih pada prinsipnya pers gitu untuk menyampaikan informasi? Pernah dong. Pernah. Berarti ada permainan itu? Ada. Berarti pers juga bisa dibungkam dong? Maksudnya bisa dikendaliin juga? Atau gimana? At some points mereka bisa mengemas bahwa oke, ini aman nih untuk dibuat seperti ini gitu. Tapi kalau mereka ingin mengungkap something ya maksudnya kalau dibilang dibungkam ya enggak juga. Karena pers itu mereka tuh bergerak sesuai dengan apa yang menurut mereka ini nih ideal. Ini nih yang menurut saya pas. Ini yang menurut saya bagus. Dan mereka akan go with that gitu. Mereka akan getol sama hal itu, makanya banyak banget pihak-pihak politisi juga yang suka nyerang banget kan. Gitu. Biarpun dikasih duit banyak misalnya gitu tuh ya kan. Ya nggak bisa karena mereka punya ininya sendiri, punya idealismenya sendiri. Si pers ini siapapun, banyak kok jurnalis banyak jurnalis yang memang dia suka mengkritik ya. Sampai sekarang dibenci banget sama tuh orang, sama si orang yang pernah dikritik. Ya begitulah. Cuman yang dia punya idealisme sendiri, menurut dia ya ini adalah sesuatu yang perlu diungkap. Ini hal yang tidak baik yang memang orang tuh harus tahu. Siapa lagi yang bisa mengekspos ini kalau bukan mereka gitu. Ya begitulah. Tapi lu wawancara politisi itu ada nggak sih beberapa kali? Sorry ya, maaf ya. Maksud gue setelah wawancara diajak makan malam atau ya lo tau, maksud gue lo paham lah ya kan? Tadi kan pernah nggak jadi kejadian kayak gitu? Gimana tuh? Lumayan sering. Kayak gue kalau gue jadi politisi yang diundang, gue ajak makan malam juga sih. Udah kebaca mana arahnya ke situ. Politisi buaya. Ya udah, kapan jadi politisinya? Soon. Enggak. Gimana lo menghadapi ajakan-ajakan menarik itu? Menarik dong. Iya, menarik. Cuman aku mencoba ramah sama dia ya. Menolaknya halus. Ya misalnya kalau diajak, oke, ayo boleh sama tim ya gitu. Oke, ada backup. Iya, kalau sama tim saya mau ngobrolin apa nih tentang pokoknya bagian-bagian yang profesional tuh saya mah lagas aja. Tapi mohon maaf kalau misalkan hanya bertemu saya misalkan in person berdua doang, mohon maaf saya nggak bisa gitu. Mereka ngajakinnya gimana Mas? Maksudnya nyamperin gitu, ngomong apa gimana? To the point. Ada yang to the point, ada yang misalkan awalnya lu udah tahu nih, wah arahnya kemana nih. Gitu. Cuman ya harus punya skill juga ya. Cara menolak tapi biar kita tuh nggak putus hubungan, karena kan bakal banyak banget. Kita wawancara dia lagi, ketemu dia lagi. Jadi biar nggak awkward rasanya kalau ketemu lagi kan. Diplomatis. Menjalankan sisi politiknya juga di dalam menolak itu. Keren ya Mas ya. Gitu loh. Selain politisi ada nggak kayak artis atau musisi, seniman yang lu pernah wawancara? Siapa ya? Ada. Banyak sih. Lumayan. Iya. Tapi sekarang mostly lu ambilnya ke politisi. Akhir-akhir ini. Emang dapat acaranya tentang politik gitu. Rektor juga banyak. Ya, maksudnya dari tingkat akademisi dan politisi. Kenapa ya? Seniman juga. Atau pengen branding mengarah ke sana? Politisi maksudnya? Enggak sih. Memang kebetulan aja jobnya ke sana ya. Emang kebetulan aja, dan banyak juga misalkan pertama kali ketemu sama salah satu narasumber politisi nih, dan ketika dia mau diwawancara, dia punya sesuatu yang ingin disampaikan, dia maunya aku lagi untuk yang yang wawancara dia. Jadi ketika ketemu sama situ politisi, kan ketemu banyak politisi lain. Bener. Si politisi lain juga mau ini nih Mas nih saya punya nih bagus nih bla gitu misalnya. Direkomendasiin. Iya, jadi ketemu banyak politisi. Ya gitulah.
Nice lah. Tapi sekarang lu maksudnya emang di Bali atau emang Jakarta bolak-balik segala macem? Kalau wawancara keluar juga Sering juga akhir-akhir ini. sering juga. Dan itu nggak perlu waktu lama sih, paling nggak pagi berangkat, Oh, PP. PP, malam udah balik. Nice. Capek banget dong ya. Physically mungkin, Asik. but mentally, Not ya. iya. Tapi kalau misalnya capek-capek gitu biasanya ada yang harus yang setirin, bre. Anjay. Anterin pulang gitu Arahnya kan. kemana sih? Arahnya kemana? No, gimana tuh kalau nggak punya? Berarti Kenapa? jomblo. Apa? Lagi jomblo sekarang. Gimana ya? Lah, tadi kan dia nggak Independent punya. woman, independent woman. Kan dong berusaha mengulik, menggali dong. Boleh dong. Ya. Boleh Aku dong. supirnya banyak, kan tinggal order. Oh, by order. Oke. Online maksudnya. Oh, online. Bahaya nih, Mas, nih bahaya. Pinter ya ini ya. Belak-belaknya pinter ya. Gue susah nih nguliknya nih kayak gini. Kenapa Yumas tidak mau untuk mencari supir tetap? Seorang Arjuna. Supir tetap. Jangan Oh, Arjuna, iya, iya. men. Supir tetap. ya. Supir tetap. Supir tetap. Mau ngelamar. Ini kita dipancing mulu nih. Wow. Siap 24 jam. Bukannya nggak mau, cuman belum ada yang pas aja. Nah, Yang pas itu menurut Yumas seperti apa? Apakah seperti politisi-politisi itu atau seperti apa? Apa seperti Kama? Apa apa yang intelek apa gininya apa namanya? Kriterianya. Kriterianya. Aduh. Yang penting bisa nyetir pertama kan? Iya, yang penting Karena bisa kan jadi nyetir. supir, Yang ya penting kan? bisa nyetir, yang Oke. penting bisa pakai Google Maps. Nah, Wah, saya nyetir truk mah bisa. Saya nyetir apa aja bisa, Bang. Apalagi apalagi? Apalagi ya, yang penting nggak ngaretan. Oh, tempat waktu. Ya, Oke. tepat waktu. Ah. setepat waktu apa sih, Mas? On time apa? So, on time banget. On time banget. On time banget. Kalau jam 7, sebelum jam 7 dia udah harus ready. Oh, oke. Wow. Ini ngomongin supir kan? Ini arahnya kemana sih? Nggak, ini ngomongin Supir. Yumas on time apa sih? Gue tuh kebayanginnya beda masalahnya. Ini orang pada kemana pikirannya? Iya makanya. Gue ngomongin apakah Yumas seseorang yang on time, yang sangat menghargai waktu atau bisa aja sampai on time? Enggak, aku on time. Aku menghargai waktu. Tadi aja gitu, Bre, gue bilang Yumas jam 6.30 atau jam 7 kesini ya. Ini maksudnya apa aja nanti jam 7? Yang mana nih ya kan? Aduh, gue jadi Jam berapa kan? Dari cowok tuh harus tegas, nggak boleh pelin-pelan. Ya nggak? Iya. Iya. Tuh kan, gue tahu udah. Aku tuh suka kesel kalau ada yang ngaret-ngaret gitu loh. Oh Jadi iya. langsung bad mood. Langsung gas berarti harusnya. Zodiaknya apa sih, Mas? Zodiak. 4 Aries. Aries. Ada yang Aries nggak ya? Aries tuh biasanya setahu gue ya cocok sama Leo. Gue Leo. Gue juga Leo masalahnya. Gue mikir nih mau diangkat ke siapa nih, ke dia ternyata anjing. Ya. Kesel. Leo ya. Leo. Leo sama Leo kali cocok. Enggak juga dong. Enggak jeruk makan jeruk juga dong. Aduh. Tapi Yumas mulai karir untuk serius terjun ke dunia ini dari tahun berapa? 2013 itu 2013 itu ya, mulai serius sampai sekarang. sampai sekarang. Kenapa tertarik sih, Mas? Maksudku Kenapa lu apakah nggak jadi dulu ada aktris apa iya. ya kan maksudnya gitu? Oh, dia main FTV juga. Oh, main FTV Dulu juga. aktif ya tuh. Main FTV Judulnya apa? juga. Us, Biar ntar gue cari lagi di YouTube ya kan. Main, Bre, FTV, Bre. aku lumayan soalnya. Ai, Aku banyak filmnya. gue suka nih gini-gini nih. Gue suka Banyak. nih. Lupa jadinya aku Iya. lupa. Oh, banyak. Aku bakal lupa. Kadang sampai sekarang masih ada yang muter juga. Kayak aja yang ngeplay Ada yang juga. ada yang ngetek gitu. Aku main film yang judul apa ya nih ya gitu. Pemeran utama Bukan pemeran utama tapi pemeran pendukung utama. kayak temennya si cewek itu. Yep. Ya, paham gua. Temennya si Oke. pemeran utama. Geng-gengan gitu ya? Belum nyampe Iya, pemeran iya, utama. iya, iya. Geng-gengan gitu ya Geng-gengan ceritanya? gitu. Tapi yang utama loh ya, bukan yang sampiran. Anjay, sampiran. Tetap yang utama, tetap yang utama. Gitu. Dia maunya diutamakan soalnya. Iyalah, harus. Harus lah. Kok Kenapa? mancing dulu Kenapa ya? nggak dilanjutin? Kenapa Karirnya. nggak dilanjutin? Karena waktu itu aku harus skripsi, Hmm. skripsi dan syutingnya itu udah jarang di Bali. Oh, oke. Mereka sering kalau nggak di Jogja di Jakarta. Nah, aku kan diminta tuh ke Jakarta dan ke Jogja. Cuman aku harus skripsi, jadinya Kan bisa dikerjain online. Enggak ya, belum ya waktu itu ya? belum lah. Belum.
maksudnya bukan dikerjain online atau enggak, itu tuh nguras waktu banget. Reading gitu ya. Reading dan syuting itu syuting dari pagi sampai pagi lagi. Anjir. Iya, sampai pagi lagi. Aku sebenarnya syuting pagi dari jam 4 pagi sudah di sana. Jam 3 pagi baru selesai. Jadi kan nggak bisa pulang. Ini boboknya cuma 1 jam doang. Terus Di lokasi juga. di lokasi. Terus kalau mau buat tugas, Ke distract. kalau di Bali mungkin masih, kalau di Bali agak sulit juga sih. Dan makin sulitnya karena dia harus keluar juga. Jadi ya lebih susah cari waktu yang Waktunya. pas aja. Jadinya ya udah saya stop dulu deh gitu. Kalau sekarang ada tawaran? Ada sih. Ada. Gimana? Kenapa nggak Ada diambil? sih. Masih dipikir-pikir. Masih kita lihat dulu lah. Kenapa ya? Gue penasaran ada apa sih dengan dunia FTV-an itu? Kalau lu sampai kayak ditawarin terus lu mikir dulu gitu. Ada sesuatu kah? Apa emang lu lebih nyaman di dunia presenting apa gimana? Tawaran yang baru bukan FTV sih. Oh, Film. Oh iya, ada series. Series. Iya. Wow. Series. Kalau series mah asik nih mas. Main Series aja. asik ya. Karena kelihatan lihat skripnya dulu lah. Ya, Maksudnya lihat ceritanya apa. Nanti ceritanya malah layangan putus. jangan. Gue nonton lagi ya kan? Nonton. Ini mas nonton. Nonton nggak? nonton. Bagus ya? Anjir, bagus ya gitu ya. Endingnya seru ya. Gimana menonton bareng? Aduh. Gue salah. Aduh, saya salah di sini sepertinya. Aduh. Aduh. Gue blank mau nanya apa nih? Tawaran film. Enggak. Apa maksud gue ya? Perbedaannya apa sih di dunia presenting sama dunia perfilman? Harus reading itu, Bre. Enggak, maksudnya dari secara personal gitu. Bedanya kalau di dunia acting, aku sih lebih suka menjadi presenter. Oh, emang lebih sukanya ke presenting. Ya, passion aku lebih ke situ. Oke. Aku lebih menemukan diriku di sana. Tapi Dan duitnya? kenyamanan. Duitnya di mana? Duitnya Di presenting apa di filman? di Enakan. presenting. Serius? Tetap di presenting Iya. enakan. Bukan di film gede ya duitnya? Nggak ya? Em, Nggak worth it sama apa yang lu keluarkan juga? Apa gimana? karena aku merasa lebih enjoy di dunia presenting. presenter dan MC itu. Berarti lu nggak melulu ngelihat uangnya nominalnya. Lu melihat lu nyamannya di mana nih gitu ya. Uangnya banyak sih. Oh, Di banyak. MC. Udah dipilih MC berarti FTV kayaknya lebih kecil deh. Emang faktor utamanya Kalau FTV nggak terlalu gede memang. Kalau sinetron justru yang gede. sinetron Sinetron gede. gede. Yoi, sinetron gede. Stripping. Stripping. Striptease apa? Jangan Stripping. dong. Stripping. Gue mau tuh kalau dia bisa jadi main sinetron. Duitnya gede sama. Mau gue. Sumpah. Tapi kalau misalnya jadi presenter itu enaknya itu Yumas menurutku. Apa namanya? Link Yumas dapat politisi-politisi terus orang-orang besar. Terus dan aku lihat juga lebih fitnya memang di sana dengan apa namanya karakter dan Mukanya presenter banget ya, bentuk mukanya Oh, presenter gitu ya? banget. Iya. Apa Emang gimana sih muka Kayak- presenter itu? tegas gitu loh gimana sih? Oh, tegas. Tegas kelihatan bentuk ininya. galak. Enggak Mengintimidasi. Tadi itu dibilang Iya. intimidasi. Enggak galak juga, cuman tegas. Dimas ini dulu pernah nakal nggak sih? Aku pengen nanya deh. Kalau arti apa dulu nih? Nakal kan Ya banyak. anak-anak Nah. muda lah. Nakal menurut Dimas itu Sekarang lu di umur segitu lu udah punya penghasilan sendiri, lu megang uang sendiri. Buat apa uangnya? Iya. Iya kan? Perlu jawaban jujur atau jawaban bohong? Jujur lah. dong. Kalau Kalau aku bawa kemana gitu? enggak maksudnya nakalnya Oh, kayak nakal. gimana? Iya. Apa nakal versi apa Enggak maksudnya? apa ya? Party, Keluar malam, segala party, macam. kayak gitu. Enggak. Enggak. Bukan anak Kalau malam ya. aku libur diam di rumah itu aku tuh paling bobo jam 9. Wih, pantas kulisnya mulus. Kulisnya mulus. Kulitnya Kulisnya mulus, bisa juga. Nggak pernah begadang. Kulisnya mulus. Teman-temannya jangan begadang. Jangan begadang, biar kulisnya mulus ya kan. Biar mulu. Oh, terus Jarang-jarang keluar malam pernah, cuman bukan yang aduh gue nggak bisa diam di rumah nih. Gitu. Bukan Aku yang- anak rumahan. Kalau pergi keluar sering malam itu palingan nge-MC. Habis MC pulang. Habis Nggak. MC pulang. Serius? Iya, habis nge-MC pulang. Kalau dulu tuh misalkan nge-MC malam itu, kalau dulu ya sebelum pandemi kan nge-MC-nya bisa sampai jam 12 malam, jam 1 pagi. Kalau sekarang kan dibatasin. Ya. Kalau nggak jam 9 jam 10 udah selesai. Nah dulu tuh jam
ada pernah sampai jam 2 pagi baru selesai. Jadi itu langsung pulang. Kalau aku ada libur, mendingan aku tidur aja di rumah. Berarti Yumas tuh benar anak baik-baik sih. Anak baik-baik. Baik nggak tuh? Yang gini-gini nih susah ditemuin sekarang nih. Limited edition. Jadi emang harus ketemu juga sama orang yang limited juga. Iya benar. Seperti ya, canda. Tapi dulu Yumas ini storytelling, man. Sekarang masih nggak bisa. Maksudnya Storyteller, Storyteller. lomba, Apa ya, ikut lomba storytelling. Jadi aku yang menceritakan pendongeng. Pendongeng. Gue ikut lagi, Bre. Oh, kamu ikut Tapi juga. Aku. Seriously? Iya. Yumas itu bahasa Oh Inggris. iya benar. Oh, kamu bahasa apa? Bali. Oh, kamu bahasa Bali. Yang satu Bali. Anjay, juara dong. Anjay. Ada bakat. Kakak ini yang yang gini, apa namanya? Sebagai pionirnya. Anjay. Tapi Yumas by the way umur berapa sih? 2 tahun? Sekarang. Tebak. 2 dong bener kan? Rupanya 24 Lebih dikit lah. Ya, 25 sekitar berarti segitu. segituan ya. Masih muda, masih muda dong. bertalenta, ya kan? Mandiri, Oh, terima kasih. cakep. Masa nggak ada yang mau guys? Ini udah pada gila kali semua ya. Dia yang milih, Piki nggak sih Yumas? Piki ya? Nah, Yumas pikir nggak sih? Apa aku? Eh, Semua orang pikir nggak sih? Semua orang pikir kali, kamu juga pikir lah. Ya Piki. Cuman maksudnya tetap ada mencoba untuk toleransi gitu. Iya. Seorang Yumas itu gitu nggak? Atau memang benar-benar Picky harus banget. yang ideal banget? Atau gimana? Aku tuh susah fall in love tahu. ada apa? Biasanya tuh kalau orang yang susah fall in love tuh biasanya ada kejadian yang sering mendukung disakiti. Enggak. menjadi orang seperti itu ya kan? Enggak tahu ya. Mungkin karena itu kali ada dong. Piki. Tapi pernah pacaran kan? Pernah lah gimana Ya gue nanya dong, pernah pacaran? Berapa kali? Berapa ya? Banyak. Enggak juga. Enggak juga. 8, 9? Enggak, Enggak. les. Oh les sugar oke. Nggak obesitas ya, biar nggak obesitas, bahaya itu. Gue sih lebih tertarik sama ini sih experience-nya Yumas sih. Maksud gue, lu selama dari lu pertama terjun ke dunia ini sampai lu sekarang berada di posisi saat ini, lu punya pengalaman-pengalaman yang unik, yang pahit, yang bahagia banget apa gimana? Ada pengalaman pahit nggak sih? Pengalaman pahit. Yang nggak enak banget gitu, lu pernah diapain sama orang atau gimana? Atau syutingnya gimana? Kalau pahit banget sih enggak, cuman yang maksudnya memorable ya. Ya. Kalau yang agak bukan pahit sih, geli kali. Karena lagi MC nih. Ya. Lagi MC kan biasa tuh kita briefing dulu nih. Ini Ini baru-baru. MC wedding. Oh baru-baru. Baru-baru Oke, ini. Oke. MC apa ini wedding? Enggak gathering gitu. Oh gathering. Masih hangat nih baru-baru. Partai ini kayaknya nih, kalau gathering ini partai ini sepertinya. Enggak. Oh enggak. Bukan partai. Adalah Parkour mungkin parkour dia. parkour. Nggak masuk jokesnya. Sorry. To the point nih mas. Terus gimana? Terus yang bisa apa namanya? Kita briefing dulu. Si panitia itu mereka akan kasih tahu kita nih briefing si MC. Ini audiensnya bakal umurnya range-nya sekian. Terus yang datang tuh ini jabatannya apa, habis itu karakternya gimana, terus apa yang boleh kita bilang, apa yang nggak boleh kita bilang, dan lain-lain. Nah waktu itu dia tuh bilang, ini tuh santai banget gitu kan. Santai banget nih caranya, pokoknya biarpun mereka tuh orang-orang gede semua ya. Gitu. Maksudnya jabatannya tinggi. Oh, jabatannya gede. Oke. Iya, jabatannya. Oke, Jadi kalian harus santai gitu. Jadi kalian boleh santai. Jadi kamu tuh jangan melihat mereka seperti bos gitu. Jangan melihat mereka sesuai jabatan. Misalnya kayak teman aja lah. Briefing Anggap aja itu bawahannya Kayak gitu. Pokoknya bawahan gue lah semuanya. Bukan bawahan gitu juga ya. Kayak teman gimana kita ngobrol sama temen lah gitu. Oh iya oke, gitu lah. Aku kan isi going, mau yang serius bisa, mau diajak receh juga bisa. ya, receh juga bisa gitu. Oh, serius bisa berarti? Serius bisa, cuma Oh, belum oke. ada yang seriusin, gimana dong ya? Waduh. Back to the point. Saya mau menyeriuskan. Mulai pusing kepala gue, ya kan? Kepala Habis mulai itu- pusing. Oke, terus? Habis itu oke, ya udah kita jalan bla 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 bla. Aku ngeluarin lah jokes, satu jokes. Kalau orang-orang dengerin, maksudnya jokesnya biasa aja, mungkin bukan dark jokes, Bukan dark jokes. bukan dark. Jokesnya aman-aman aja. Apa itu jokes ya?
Masih inget nggak lo jokesnya? Ingat, cuman aku kayak nggak akan bilang di sini. Iya. Kalau itu ditonton, I think dia akan Tahu notice. notice. Dia akan Akhirnya notice. Karena aku dan dia ini punya link yang cukup dekat. Oh Jadi, gitu, satu circle. satu circle. Jadi Tongkrongan. kalau dia, Rayu pasti gitu. Nah akhirnya aku melakukan jokes itu, langsung lah dia, saya kesal banget sama saya, gitulah Oh, artinya. marah dia, kena. Marah dia. Padahal yang lain, salahnya di mana ya? Salahnya di mana ya gitu. Nah, cuman dari sana kan kita jadi tahu. Maksudnya dari situ kita belajar. Iya. Karena ngelihat orang tuh gimana. Kita harus tahu lebih audiens kita seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya jadi MC gitu ya Mas, ada pakemnya nggak? Maksudnya sebatas mana kita itu boleh ngomong gitu? Maksudnya jokes. Makanya kita briefing sama Banyak tergantung yang penyelenggara acaranya juga. Tergantung. SOP-nya ke sana. Iya, tergantung. Tapi ada juga MC yang memang dia punya style yang emang jokesnya dark jokes gitu. Dan kalau dia memang mengundang si MC ini, ya mau nggak mau harus di dark Harus di jokesin dark jokesin. gitu. Iya. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau aku orangnya yang fleksibel, kayak tidak tetap hadir. Fleksibel. Aku yang fleksibel maksudnya disuruh serius bisa, aku disuruh ngejokes bisa, disuruh maksudnya apa aja gitu. Apa aja aman gitu. Apa aja aman. Yang penting serius bisa. Yang penting serius bisa juga. Yang penting serius. Itu poinnya sebenarnya sih. Itu. Berarti Mas nih asli orang Bali. Aku orang Bali, mamaku orang Jawa Timur. Jawa Timur. Bapak orang Bali. Iya. Oh, aku baru tahu. Dari kecil di Bali. Iya, dari baru Di Gianyar. Iya, Asli Gianyar. Iya, asli PJ. Oh, asli PJ. Tahu PJ? Tahu. iya, Tahu. Deket kok. Iya, dekat. Ini arahnya kemana sih anjing? Nanti aku alamat rumah aku ya. Off air aja kali ya. Wow. Ada juga tahu pengalaman aku Apa? pas presenter itu yang maksudnya memorable ya. Dia tuh orang, di Indonesia tuh terkenal banget. Terkenal banget. Artis apa? Kalangan apa? Politikus. Politikus, oke. Terkenal banget. Pakai kacamata? Berdasi. Berdasi, Anjay. keren, gaul, gagah. Oh, gaul. Oke. Semua orang tahu dia. Oke, I think I know him. And then dia maksudnya gimana ya? Mencoba untuk flexing. Kalau bilang umum mungkin bakal ketahuan. Pokoknya keren lah. Berperawakan tegak. Ya tegak. Ya, tahu aku Habis itu kayak. pinter ya kan. Nah terus aku datang untuk mewawancara dia gitu ya. Padahal santai aja nih. Tapi itu timnya tuh berapa kali tuh bolak-balik ke aku. Mbak Imas bisa lihat pertanyaannya nggak Mbak Imas gitu kan? Oh nanti kita santai aja Mas gitu. Paling cuma ngomongin ini doang gitu. Persiapannya ke pemilu kayak gimana bla 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 bla. Ya Mbak, tapi bisa saya lihat nggak ternyata nggak punya list pertanyaan kan? Yeah. Timnya terus tuh nanyain. Timnya nanya terus. Wah, panik tuh kayaknya tuh. Panik kayaknya. Kayaknya saya soalnya biar saya bisa lapor ke bapak gitu asik, kan. ke bapak. Lapor ke bapak. Kalau ngomong de bapak tuh bisa ngeri tuh. Iya kan? Terus gini, aduh saya nggak punya list pertanyaannya Mas, coba tanya sama tim saya gitu. Karena mereka tanyalah sama timnya, tim aku kan, ini pertanyaannya gimana? Oh, kita sih nggak ada, maksudnya nggak ada yang Nggak ada spesifik list. mau menanyakan apa gitu. Cuman paling sekitar ini nih, bisa nggak dibuatin gitu. Akhirnya last minute dibuatin lah sama tim aku, pertanyaannya kayak gini, bla 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 bla, terus dikasih ke dia, terus di forward lah ke bapak ini. Aduh. Oke, nah terus ini seru Forward nih. ke bapak ini. Setelah di forward ke bapak ini, oh ya oke. Gimana Aman. Mas? Aman. Udah Mbak Imas gitu. Beberapa menit kemudian datang lagi lah dia, Mbak Imas. Ini nggak ada perubahan kan? Itu kan pertanyaannya gitu. Dicecer terus sampai mau on stage, Sampai mau sampai on mau stage. Direkam. direkam tuh Mau ditanya on terus langsung gini. Oh berarti, maksudnya dari sana tahu kayak di TV itu kan kayak wow gitu loh. Berarti dia ini emang On script ada. banget. Akhirnya jalan tuh acaranya. Akhirnya jalan. Sesuai dengan pertanyaan itu. Beda-beda dikit lah, cuman Tapi nggak bisa terlalu nyerang juga. nggak bisa menerang juga. Nggak ada kesempatannya atau gimana? Karena aku sudah dicolek sama timnya terus, Oh, main aman. main aman, udah sampai Serius? sampai aku pas ngomonginnya karena mungkin aku nggak melihat si tim bapak itu ya, dia mendekati aku ke sebelah aku langsung ini, Mbak Imas, pertanyaannya jangan yang itu ya. Anjir. Gitu ya? Mbak Imas, Segitunya ya. Mbak Imas,
Pertanyaan Jen itu atau kita sudahi saja Mbak Imas? Seberbahaya apa sih pertanyaannya Mas? Seberbahaya apa sih pertanyaan? Nanyain apa sih waktu itu? Aku lupa ya nanyain apa pas itu ya. About apa kebijakan kah atau Kayaknya tentang kebijakan deh kayaknya. Kayaknya tentang kebijakan deh. bagaimana negara ini mau maju? Iya, aku lupa sampai gitu. Jadi dia datang karena dia mungkin stop aja, udah stop aja. Cuman aku abisnya awkward kan, aku nanya dia, soalnya dia jawabnya ya jawabnya gitu. Ngomong apa sih bapaknya nggak ngerti. Abisnya si itu tuh langsung datang, Mbak Imas. Kalau bisa pertanyaannya ganti aja Mbak Imas, jadi yang lebih ringan. Maksudnya nggak ada bisik-bisik. Atau kalau enggak kita sudahi aja wawancara ini gitu. Tapi gitu diganti tuh, diganti pertanyaannya. Kayaknya aku masih mempertanyakan itu deh, aku lupa deh. Besok tanyain gini Mas, harga jam berapa Pak? Ringan-ringan kan? Pak, di endorse nggak tuh Pak? Harusnya ya. Iya. Tapi lu sempet ini nggak ya Mas? Sempet kaget nggak sih lu masuk dunia, kasarnya dunia entertain lah ya? Iya dong, maksudnya dunia entertain nggak sih lu? Iya, dunia entertain. Sempet kaget nggak lu mas kayak shock culture apa gimana? Shock culture enggak, but kaget dengan realita yang ada. Dengan kekerasan itu ya. Oke. Dengan sesuatu di belakang yang kita semua ini nggak tahu nih. Di balik layarnya. Di balik layarnya. Sempat menyaksikan itu berarti. Sempet tahu, bahkan tahu sampai sekarang. Cuman orang-orang nggak tahu itu. Iya. Tapi lu menghadapinya gimana tuh? Lu santai aja bodo amat atau gimana? Bukan bodoh amat juga, maksudnya gimana ya? Kayak takut aja. Takut ngomong takut nih. Mikir. Mikir takut ini ya. Takut salah ngomong ya? Takut salah ngomong ya. Maksudnya ya tahu aja lah. Cukup tahu aja, sebatas cukup tahu aja. Sebenarnya iya sih. Maksudnya kita juga nggak bisa ikut. Maksudnya ya itu udah. Iya. Banyak juga kalau misalkan si pers ini tahu sesuatu ya, mereka mau menyerang itu, maksudnya mau mengungkap sesuatu, mereka juga cari celah dulu. Kalau nggak dapet celahnya juga gimana caranya? Ketemu dengan orang yang tepat, media yang tepat, mungkin bisa untuk sharing kayak gitu misalnya. Ada strateginya juga pasti. Iya. Ini kok serius ngomongnya jadinya? Serius jadinya. Lu jangan ngomong serius. Jadi ngomong serius, ngomongin politik lu sih. Nah, kita ini aja tanya ini masalah kecilan Yumas tuh gimana sih? Seorang Yumas waktu kecil tuh gimana sih? Dari keluarga yang kayak gimana? Aku dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Sederhana tuh sederhana rumah makan Padang apa gimana? Sederhana yang kalau sarapan telur 1 ceplok dibagi 3. Serius? Gitu, pernah mengalami masa itu? Wow. Masa sih? Yakin deh. Serius. Pernah. Itu waktu lu masih SD gitu, masih kecil apa gimana? Iya, aku masih kecil. Ya kan biasa. Kalau misalkan mama nggak habis. Iya nggak habis kan? Nggak habis makanan. Anaknya ada 3, 1 piring kan ya di masa 3 piring, mamanya potong, ya kan? Berarti sempat mengalami fase-fase emang lu dari nol banget lah lu berangkat lah ya, bisa dibilang itu lah ya. 0,5 kali. 0,5 kali, setengah. Cuman maksudnya bukan yang biasa lah, ordinary lah. Oke. Masih tengah-tengah lah ya. Biasa aja, biasa. Terus Yumas kuliahnya gini apa sih? Apa namanya? Skripsi? Masih ingat? Skripsi aku tentang itu hard power. Kenapa? Kalau nggak salah ya, kenapa Amerika Serikat tuh misil-misil gitu loh. Perang ya berarti ya? Misil. Senjata. Keamanan. Security. Sekarang perlu keamanan Yumas. Apa? Perlu keamanan. Berduaan ya. Gimana nih doa kalau perlu keamanan? Gua siap. Nah, gue masih penasaran masa kecil lu sih. Maksudnya seorang Yumas kecil tuh lu ngapain gitu? Apakah layaknya seperti anak-anak kecil pada umumnya? Apa gimana? Yang aku ingat itu kalau aku dari kecil itu aku sudah sering lomba. Lomba apa nih? Kalau SD aku Satwa itu. bukan satwa. Puisi. Bukan puisi. Storytelling enggak? Storytelling itu SMP. Oh, SMP. SMP dan SMA. Storytelling itu SMP. Kalau SD itu nyanyi lagu bahasa Bali itu. Kalau SMA kan namanya Mekekawin. Kalau SMP itu namanya Kidung. Kalau SD itu Macepat. Macepat. Nah, SD itu Macepat. Itu tuh lomba menyanyi bahasa Bali. Oke, berarti bisa nyanyi juga dong. Yumas ini penyanyi tak? Oh, penyanyi.
Doi punya band dulu, Bre. Oh, bisa. Gila ya. Sekarang masih, Mas. Sekarang enggak. Udah Sama fokus sih, di presenter. Dulu bandnya bawain apa? power pop. Ntar lu power pop tuh kayak gimana Power sih? pop itu yang kayak Elektrik, pop. enggak. Dia pop tapi lebih powerful. Misalnya seperti Vera kayak aku Oh, sini, iya, iya. sini minum bahasa yang powerful, bukan Oke, yang pop oke. Yang pop yang mellow. bukan pop yang mellow seperti Glenn Fredly enggak. Almarhum. Peace. Iya, Almarhum. Peace. Aku Bung suka Glenn. banget Aku juga Glenn Fredly, luar legend. biasa. Suka banget sih Iya. kayak itu. Tapi sekarang juga suka banget. Kenapa suka Glenn Fredly? Sering galau, ya, Mas? Ah enggak, lagunya aku suka aja. Oh, Kayak gitu. ketika aku menyanyikan itu di kamar mandi aku Relate ya dengan enggak relate. Tapi kadang-kadang iya. Banyakan relate-nya atau enggak ya? Apa? Banyakan skip deh, skip. Tapi Yumas nih sering galau gak sih? Seorang Yumas? Enggak juga. Nggak, seorang you, Mas Gue galau. kok kayak penasaran. Kalau aku galau mungkin enggak, tapi kalau digalauin orang mungkin. Wow. Terserang. Aku boleh Pak pakai ini enggak nih untuk minum Boleh, air boleh, ini? boleh. Iya dari tadi. Dari tadi gak gue tahu banyak nih. Mau Jadi bawa Mas ini sehat banget loh ya teman-teman hidupnya sampai sini. Iya lu Permen, menjaga ada program apa menjaga kesehatan atau gimana? air putih. Putih. Kenapa? Program apa gimana? Enggak sih. Nggak minum gula? Minum lah. Minum ya. Kirain Maksudnya biar balance aja gitu ya. kirain karena udah terlalu manis gitu jadi nggak minum Oh. manis gitu. Anjing receh banget. Bangsa receh banget anjing. Ini air putih. Gimana dong? Masuk. Masuk kan? Masuk. Gua pikiran lagi di situ. Nah, bisa dia duluan loh colokan. Colokan satu gua. Gitu. Berarti Mas sekarang kesibukan masih nge-presenter MC gitu aja. Tuh, Kalau dari Ngajar, satu lagi. intensitas ngajar, kalau intensitas pekerjaan lebih banyak yang mana sekarang? Di masa pandemi ini gimana? aman sih. Masih aman? Masih aman. Aman ya. Ya iyalah aman. Acara soalnya aman. Kayak gini nggak aman sih, keterlaluan. Aman lah pasti. Pasti aman. Tapi Mas, lu tuh belajar kan gue ingat cara lu ngomong selama itu kayak teratur banget, terus dari intonasinya, pelafalan semua tuh kayak gimana bagus banget ya gitu. Kayak nyanyi ya dia. Orangnya bagus. Ngomong tapi kayak nyanyi ya. Iya, maksud gue itu lu bagus banget itu. Lu belajar atau sekolah atau gimana? Atau emang learning by doing aja? Learning by doing. Aku waktu Serius? Awalnya lu nggak kayak sekarang? Cara ngomongnya? Awalnya ya pasti banyak ini lah, banyak improvement Iya, lah. Ya, banyak improvement. Nah, gue mau nanya kalau gue tuh tipe orang yang kalau ngomong cepet. Kadang Belibet gue, nggak? iya kadang suka belibet. Nah, ada nggak sih tips-tipsnya supaya ngomong tuh enak didengar orang? Orang tuh biar bisa dengerin kita ngomong gitu. Ada nggak sih? Apa mungkin dari hati ke hati? Enggak. Aduh, lebih santai aja. Nggak, ada nggak sih tips-tipsnya? Apa ya tipsnya ya? Atur nafas kali. Supaya enak denger sama orang gitu. Supaya enak didengar orang deh seenggaknya gitu. Aduh, apa ya tipsnya ya? Lo kan udah banyak pengalaman tuh, maksudnya yang lo pelajarin selama ini apa sih? Aku paling lihat dulu audiensnya siapa. Nah, Audiensnya siapa. Kalau misalkan dia tipikalnya agak serius, ya aku cari topik-topik yang agak serius juga. Oke, Terus oke. dia lihat backgroundnya dia juga apa. Terus kalau misalkan dia orangnya gak fun, terus backgroundnya apa, dan kita dalam situasi apa dulu gitu. Iya benar-benar. Oh tergantung sih. Kita research ya tergantung sitcom. Jadi kalau kita udah tahu misalkan background dia apa, terus kita dalam situasi seperti apa, terus karakternya kayak apa nih, ini general aja. Terus kita ajak dia ngomong yang misalkan cocok sama yang apa yang udah kita tahu mereka tuh seperti apa ya bakal nyambung sih. oh, oke. Tapi seorang Yumas suka baca nggak sih? Maksud gue Aku suka baca. suka baca. Nah, ketahuan dari itu makanya gue bilang dia Intelektual tuh itu kosakatanya banyak. Makanya gue penasaran, suka baca buku apa? Aku sekarang lagi baca buku philosophical book. Apa itu? Book. Iya, Filosofi. buku filosofi. Apa? Oh, tentang filosofi gitu. Apa itu? Sekarang Berat Apa itu? banget ya? namanya nggak apa-apa sebutnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku lagi suka. Sebenarnya dulu aku udah baca, cuman sekarang lagi baca lagi, Baca lagi. remembering lagi. Namanya Dunia Sofi. Oh, oke. Dunia Aku Sofi. juga tuh. Kamu juga Emang baca? itu buku besarnya filosofi yang lebih Philosopher. ya Iya, mudah bagus di banget bukunya.
Apa yang bikin lu tertarik dengan dunia filosofi? Filosofi. Apa Susah, ya? Oh ya, filosofi gimana itu. ya? Jarang loh, maksud gua anak muda tertarik dengan filosofi itu kayaknya. Karena gini men, apa ya, mempertanyakan Iya, semuanya. pertanyakan something gitu. Jadi lu Serius lagi nih omongan. Iya, serius lagi. Kita tuh pertanyakan kita nih di dunia ini loh. Iya, kita di dunia ini kenapa Iya, gitu kenapa kan. kita ada? Iya. Terus Serius sampai segitunya. kenapa kita tuh ada? Terus kita tuh seperti terkungkung di dalam suatu gua yang dicekoki dengan banyak idealisme orang-orang itu, yang mana jadi kita nggak bisa Dipaksa tahu, iya kita dipaksa untuk mengerti dengan situasi dunia ini dengan cara mereka, Iya. dan kita tidak bisa mengeksplor Keluar. apa yang kita ingin gitu. Jadi kita terkungkung dalam gua itu aja. Sebenarnya kalau kita keluar dari gua, ternyata wow, ternyata kita seharusnya bisa lebih apa ya, maksudnya explore more daripada yang hanya kita tahu sekarang doang gitu. Kita cuman di gua, kita hanya tahu sedikit doang. aja. Kita tuh sebenarnya cuman kayak boneka-boneka yang diatur oleh si orang-orang ini. itu. Anjir, berat lu bahasanya. Emang men, Iya, filosofi, Tapi tapi itu bagus banget bukunya. Keren sih, keren. si Sophie. Gitu, cuma dibaca lebih. Jadi seorang Yumas itu, apakah seorang Yumas sudah berani untuk memberontak idealisme yang mempengaruhi Yumas, yang idealisme besar itu, dan Yumas menemukan idealisme sendiri? Apakah sudah keluar? Dalam dunia simple aja Sudah. mungkin iya. Ya. Misalkan seperti sekarang banyak orang, lu kerja di mana? Mhm. Misalnya, ya kan? Sudah lulus kerja apa? Sekarang kerja di kantor apa? Maksudnya emang taraf kesuksesan seseorang diukur dari mereka kerja di kantor mana, di mana gitu. Benar. Taraf kesuksesan menurut lu apa? Taraf kesuksesan menurut aku itu adalah satu, yang pasti ketika aku tidak menyesali apapun yang aku lakukan. Oh, nice. Kemudian Keren. Terus. Keren. Kemudian ketika aku enjoy terhadap semua hal yang aku lakukan. Iya. Seorang Yumas itu mendukung penuh nggak sih kebebasan, emansipasi wanita maksudnya? Sangat feminis sekali nggak? Mendukung nggak gerakan itu? Seorang Yumas. Mendukung. Berarti dengan seorang Yumas itu pengen menjadi independent woman, dan itu sedang Yumas lakukan sekarang. Iya. Apa Maksudnya gerakan-gerakan? semua orang kan harusnya mandiri ya. Karena banyak juga Yumas di teman-temanku yang mereka itu nggak pengen untuk mengejar karir, cewek terutama. I'm okay with that. Iya, Maksudnya aku tidak menjudge seseorang yang aku pengen maksudnya lay on somebody atau gimana ya. Terserah mereka yang ingin melakukan apa gitu. Whatever lah. Terserah mereka. Maksudnya feminisme itu bukan berarti kita harus setara sama laki-laki atau apa, bukan. Maksudnya kita tahu kita mau melakukan apa. True. Bahkan feminisme ketika mereka memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, that's a great job juga gitu. Oke. Karena nggak pernah berhenti kerjaannya. Dari pagi sampai malam, pagi lagi. Jadi tergantung mereka mau apa gitu. Maksudnya bukan harus nih kamu adalah seorang wanita, kamu harus diam di rumah, kamu jadi seorang ibu. Ya enggak. Maksudnya feminisme itu mereka tahu apa yang mereka mau dalam dirinya, apa yang mereka mau lakukan, dan bahkan ketika mereka mau kembali untuk mengatur rumah tangganya, jadi seorang ibu, itu adalah seorang pilihan yang feminis juga. True. Kalau menurut seorang Ajus, Nuang susu. jadi lakuin sesuai apa ya? Sesuai kesukaan aja, Sesuai porsinya passion aja. aja. Yumas kadang-kadang biasanya biasanya rasa insecurity cewek cakep yang pendidikannya tinggi, terus dan karirnya bagus, itu adalah mendapatkan pasangan yang susah. Cowok minder biasanya. Oh gitu ya? Yumas pernah nggak sih mikir kayak gitu? Anjing, Temanku apa gua terlalu gini ya, pinter ya kali ya cowok. Enggak. Temanku sering bilang gini, Mas, kamu tahu nggak kamu tuh nggak punya pacar kenapa? Tuh orang-orang tuh minder tahu gitu. Iya, minder gitu kan. Ngapain men kayak gitu? Bali banget bahasaku sekarang. Iya Ci. Aku ingin mengetahui itu dari kacamata seorang pria. Apakah kamu juga seperti itu? Maybe ya. Oh gitu ya. Kadang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Enggak, sebenarnya enggak gini. Gimana? Kalau cowok itu minder biasanya tergantung sama kepedeannya dia. Berarti dia tidak cukup percaya diri. Maksudnya tidak bisa setidaknya menyeimbangkan
diri gitu sama si cewek ini gitu. Kalau menurut gua sih itu, maksudnya nggak ada alasan untuk minder sih sebenarnya. Menurut gue sama. Malah kalau misalnya Yumas meningkatkan standarnya, juga akan mendapatkan standar orang yang bagus tingkatnya juga. That's fine. Ya kan? Jadi cowok tuh nggak boleh minder sebenarnya kalau menurut gue. Karena maksud gue gini. Ini menurut gue ya pribadi ya. Cowok itu tidak melulu diukur dari materi. Jadi banyak hal yang cowok bisa lakukan di luar materi gitu. Contohnya ya, contoh kecil ketika cewek itu butuh pelukan, butuh enggak dong, bener enggak, ini serius. Terus yang cewek ngomong, apaan lu modal peluk doang? Maksud gue gue salah mulu ya. Enggak, kadang tuh cewek itu kan butuh didengarkan. Maksudnya lebih ke hal-hal yang intim yang terjadi gitu loh. Itu banyak lepos cowok sebenarnya yang dibutuhkan cewek gitu. Jadi ya benar. Bener nggak? Aku juga kan maksudnya sesekali juga aku nggak ada temen untuk apa ya, kayak lagi ngobrol, kayak lagi pengen aja bilang aduh seharian nih pengen curhat, terus apa namanya, aduh capek apa gitu, lagi pengen istirahat sayang atau apa gitu. Aku bisa kok. Aku kalau nemenin chat aja bisa. You can call me anytime lah ya. Anjay, bahasa Inggris langsung. Bahasa Singapura itu kan, agak ada gitu-gitu ya kan. Nggak di Singapura Yumas berapa tahun? 2 tahun? Setahun. Pernah homesick gitu nggak? Pernah lah, sering. Sering ya? Nangis gitu malam-malam? Sering. Kalau nangis malam-malam enggak, pertama aja. Pertama kan, aku soalnya pernah gitu. Serius pernah gitu ya. Homesick lu? Padahal di Jakarta doang nih, Mas, lebay aja sih gua. Gitu kayak sama aja sih. Iya, nangis aja cuman semalam itu doang. Cuman kayak ya udahlah gitu. Iya, aku juga cuma semalam iya, kan? doang. Habis itu ya udahlah. Gue baru-baru ini mengalami itu man. Jadi kayak ngeliat foto keluarga rame-rame pada ngumpul, anjing gue nggak bisa ngumpul gitu. Kayak sweet banget sih. Ngumpul abang. dong. Iya, ngumpul. Kalau aku temenin. Yumas, tolong tolong jangan pancing iman saya, jangan goda iman saya. Tidak bisa. Gue di singa loh, ya kan? Jangan nunggu diterkam. Raja sih nggak maksudnya. Aduh, ngeri ya. Aduh, Jangan sampai diterkam. Abang. iya, hati-hati loh Mas Singa. Kamu apa tadi? Aries. Iya. Aries itu apa sih, ikan ya? Apa sih? Kambing. Kambing itu makanan singa. Hah? Domba nggak sih? Domba itu makanan singa. Waduh. Pada umumnya di habitat liar, domba itu adalah menjadi menjadi seekor makanan untuk singa. Iya dong, bener dong. Tapi kayak ini domba beda, Bre. Dombanya domba impor. Jadi nggak tega kalau dimakan ya? Jangan. Lebih baik udah cukup lah. Aduh. Man, terusin man. Rusak. Gua agak. Berarti Yumas sekarang sibuknya itu, dan aku mau nanya itu, waktu setahun di Singapura, makanan apa yang Yumas makan? Maksudnya, apakah di sana ada makanan Indonesia? Ada lah banyak. Ada banyak ya. Oh iya. Banyak orang Melayu. Nasi lemak gitu biasanya. Ada. Gue dulu makan nasi Nasi lemak. lemak kan Malaysia, Bre. Kayak semi wapak Babi gitu. ada. Babi mah jelas ada. Ada Maksudnya Indomie Chinese, ada. kan? Indomie ada. Harganya 120.000. Banyak pasti rokok mahal. Berarti orang di sana orang-orang kaya yang makan Indomie ya? Wow, dia ini banget, excited banget makan Indomie. Oh iya. Padahal di lemariku isinya Indomie semua. Jualin Iya, merek dong. banget ya. Nggak apa-apa. Siapa tau masuk ya kan. Sama. Tapi sorry, gue mau nanya, seorang Yumas tuh dengerin musik nggak sih? Dengerin lah. Musik apa yang lo dengerin? Bener. Musik apa? Ah. Sekarang aku lagi suka musik yang powerful. Maksudnya powerful gimana? Yang apa namanya? Yang R&B apa? enggak, maksudnya yang Jedak-jeduk gitu, bukan. yang meningkatkan semangat gitu loh. Oh, yang ngerok enggak? Enggak ngerok. Kayak gimana sih? Apa sih, ada bandnya nggak? Apa penyanyinya siapa gitu? Contohnya? Yang upbeat. Yang beat. Upbeat gitu. Seperti 2002. Seperti tahu. Anna Mary tahu. Oh, gue nggak tahu. Seperti Don't Give Up on Me. Oh. Seperti itu kan membangkitkan semangat kan. Seperti ya Memories juga. Gitu. R&B dengerin nggak sih Mas?
Aduh, itu yang kayak gimana sih R&B itu? Niki tahu. Oh, Summertime sekarang ya? Ya summertime gitu. nggak terlalu. Suka dengerin lagu lama nggak? Lagu-lagu 90-an, 80-an itu suka nggak? Suka sih. Suka. Salon Seven nih. Salon Seven. Nggak, jarang. Biasa, jarang. Kalau randomly 90-an, tau lah maksudnya. Kayak Dewa gitu. Kayak kangen. Anjay. Kangen sama siapa Lagi sih? kangen sama siapa? Pengennya sih ada yang dikangenin. Yang ngangenin sih Cuma sampai banyak. sekarang belum. Mungkin abis ini. Oh iya. Abis ini maksudnya bisa ya itu. Nah, terus, jadi Yumas sekarang lagi kan. Yumas sempat bisa main musik nggak sih? Enggak, aku nggak bisa. Nggak bisa main musik sama sekali. Nyanyi aja. Nyanyi doang. Nyanyi doang. Dulu sempet belajar gitar, cuma stop. Kenapa? Karena main gitar itu perlu potong kuku. Tidak mau. Aku Sangat menjaga perawatan. Seorang Yumas sering ke salon nggak sih? Perawatan. Intensitasnya perawatan gitu. perawatan ya, cuman yang nggak intens banget. Aku tuh bukan yang orang, maksudnya nggak yang skincare banget, enggak. Oh iya? Iya. Serius? Seriously. Kalau orang cakep tuh man, Aku tuh Karena udah mulus kali. Aku tuh murah banget tahu. jangan ngomong Jangan dong. gitu dong. Maksudnya dari hal skincare itu, Oh, aku tuh nggak, kalau aku bandingin teman-temanku ya, mereka kan harus pakai ini. Kalau Yumas Terus enggak? mereknya apa, harus harganya berapa. Aku tuh enggak tahu. Oh ya? Iya. Wow. Aku tuh enggak tahu spending aku Pak untuk kayak misalkan pelembabku aja, enggak, aku mau tahu harganya berapa. Berapaan? 7.500. serius? Nggak mungkin Nggak, dong. nggak, ini serius. Tapi itu cocok di kulit Yumas. Cocok di kulit aku. Wow. Makanya aku bilang, kamu pakai produk kami Mas ini. Hah? Kaget orang. Kaget orang kayak itu produk termurah di Indonesia kayak ada. Tapi emang kalau orang udah cakep tuh mau diapain cakep? Iya makanya. Karena kulit aku memang tidak terlalu sensitif. Kulit aku. Dan sudah bagus gitu loh. Jadi kayak nggak ada jerawat segala macam. Iya, jarang berjerawat. Iya kan ya kayaknya jarang deh Yumas. Karena dia juga pola hidupnya bagus, kayak air putih. Lu olahraga juga nggak? Olahraga, cuman nggak yang intens, nggak olahraga banget itu sih enggak. Nge-gym? Enggak. Apa olahraganya? Paling cuman Yoga jangan-jangan. enggak Apa? yoga, paling cuma lari, sepeda aku suka. Oh, sepeda. Suka sepeda. Kalau di rumah ya paling kardio doang. Suka fighting ya? Maksudnya olahraga yang nggak suka sama sekali? Udah pernah Suka nyobain? do, sorry do, jangan do. Udah suka kan dia. Udah pernah nyobain? Belum sih. Cobain Seru kapan-kapan. kayaknya. Jadi enggak gua tuh Oh, sparring. enggak, gua pelatih Muay Thai. Dia pelatih Muay Thai, aku diajarin sama dia. Oh, Berantem gitu. Kapan-kapan coba aja, enggak apa-apa. Ntar aku di mana ajarin. itu? Di Andong. Di Andong. Ntar aku ajarin Muay Thai, aku ajarin Siapa tahu ada politisi yang datang tiba-tiba kan biak langsung bisa mukul. Yoi. Itu ada ini sabuk-sabuk gitu. Enggak, kalau Muay Thai itu enggak ada sabuk. Ya udah kita belajar aja. Oh. Kayak boxing gitu. Kayak boxing. Oh, oke. Boleh ya kapan-kapan kita latihan bareng. Iya, Boleh. boleh. Tapi aku nggak ada basic sama sekali untuk Justru itu. gitu ya? Iya. Nanti harus potong kuku juga. Jangan. Oh iya. Ntar gue cariin glove yang agak lah, bisa. Masih diusahakan. Bisa diusahakan ya Kalau terima. nggak ada kukunya tuh agak gimana? Tapi seorang Yumas suka nails. Nggak terlalu. Nggak terlalu justru. Iya, ini aku kepolosan banget nih. Kalau misalnya MC itu harus bersih nggak sih atau nggak apa-apa sebenarnya? Kalau Maksudnya kan megang atau megang mic kayak gitu kan misalnya kan. Itu kuku itu nggak apa-apa kalau dihias. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya lah. Nggak apa. Kalau di TV gitu misalnya nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Cuman aku yang jarang banget yang MC harus ini. Nggak. Aku jarang banget tahu nail art. Aku tuh polosan banget tahu. Tadi gue masih penasaran sih, masa seorang sesosok kayak gini nggak punya supir pribadi? Gue dari masih mikir, Gue yakin punya sih. ini orang bener nggak yang ngomong ya? Manajer aku ya. Oh gitu. Cuman yang lebih personal itu kan ya beda. Mau daftar dong gue. Masih ada lowongan? Siapa tahu kan. Aku siap kok memanage hidup kamu. Siap lah ya. Saya. Berkembang bersama-sama gitu. Siap. Terus gimana tuh? Gimana Kang? Apanya? Ditanyakan apanya. Gue tuh blank man dari sumpah. Karena Yumas tuh bintang tamu pertama cewek di satu Asbaks. Oh, really? Cewek pertama jadi bintang tamu di satu Asbaks. Jadi kita agak gimana gitu ya.
Apalagi yang pertama gini lagi dapetnya kan. Oh, Aduh, udah menginspirasi kan. inspirasi, terus dari kepribadian juga oke, segala macam. Wow. Pola pikirnya juga Wow. oke. Dimas pernah belajar public speaking nggak sih? Enggak. Serius? Kan learning by doing Learning by doing tadi. Di John BBBB Powell itu? Maksudnya bukan yang kursus atau apa, tapi pas ikut pageant itu kita memang dapat pembekalan. Oh, dapat pembekalan. Iya. Oh, berarti ke bawah sampai sekarang ya, Mas? Ke bawah sampai sekarang. Aku kalau selain tadi bisa menjawab ajakan-ajakan politisi secara diplomatis, penerapan ilmu HI S2-nya itu ada yang diterapin nggak sekarang? Ada dong. Banyak ya? Kalau lagi ngajar kan Oh jaringnya iya, HI. ngajar. Jadi masih ke bawah banget. Bahkan mahasiswa-mahasiswa tuh kan banyak kasih input-input baru karena mereka mungkin penelitiannya juga Terbaru. yang terbaru-terbaru. Jadi ngebuka banget. Jadi Yumas ini juga ngajar ya ternyata ya. Jadi dosen terbang. Kalau masuk kelang jadi. Masuk elang, elangnya masuk kali. Masuk kelas melayang, gue pengen ngomong itu tadi anjing. Masuk kelang jadi kan. Kalau apakah seorang Dimas akan menjadi dosen atau itu cuma hobi aja untuk sharing? Aku untuk sekarang mungkin belum, cuman nggak tahu nanti. Tapi mungkin. Tapi kayaknya Tertarik. seru sih. Tertarik ya? Apa yang membuat seorang Dimas tertarik untuk? Karena bisa share knowledge. Wow, nice. Keren. Bukan karena center of attention di kelas, Wah, enggak ya? kan knowledge-nya Sharing, maksudnya lebih bagus kalau dibagi. dibagi. Ilmu tuh harus dibagi, men. Serius, ilmu tuh harus dibagi. Yang nggak boleh dibagi apa? Hati dan perasaan. Cinta Yumas, kira-kira tahun ini lu ada rencana mau ngapain yang bisa lu share ke teman-teman? Apa ada yang lu mau promosiin? Aku project aku tuh lagi mau buat public speaking, school of public speaking. Wow. Oh iya. Baru Terus? bahas kan? Cool. Gitu. Ya lagi yang progress lah, lagi ngeliat. Wow, keren dong. Ada yang diajak partneran. Diajak partneran. Saya ini sih masih single fighter, cuman kalau untuk pengajar sih Udah banyak. udah. Wow, keren dong. Lagi merintis. Kalau butuh partner boleh. Jadi nggak, gua tuh S1 PR. Nyambung dong. Cari alasan sih. Nyambung dong, sumpah. Gua itu SIKOM PR di Jakarta. Di Mustopo. Jadi bisa dong, ya kan? Iya. Gue bisa bantu-bantu lah. Iya. Boleh. Bantu pasang flyer. Iya, nggak apa-apa. Jadi sementara paling dekat itu ya, lu mau bikin public school of public ya kan? Ada lagi nggak? Kenapa? Karena dengan komunikasi kita tuh bisa memiliki taraf hidup yang lebih baik. Gimana ya bilangnya ya? Maksudnya dia bisa Dengan masuk ke segala komunikasi yang lini. baik, kamu tuh bisa masuk. Iya, komunikasi kan bisa kemana aja. Maksudnya kita kerja dimanapun, kalau punya skill komunikasi yang baik, Itu akan menjadi nilai plus ya, emang. iya jadi nilai plus. Dan survei itu membuktikan. Anjay, survei. Gua data ini, gua data. Survei membuktikan. Di center bawa data. Iya. Dari survei itu. Son itu lu. Enggak. Ini ditulis nih di sini. Iya. Survei membuktikan. Jadi survei itu jadi orang-orang yang bisa berpublic speaking, mereka tuh income-nya jauh lebih besar daripada mereka yang tidak. Gitu. Dan aku juga sempat lihat bahwa salah satu cara untuk kamu bisa, maksudnya taraf yang sukses yang Taraf sukses itulah. yang in general yang orang tahu seperti apa itu adalah upgrade your communication skills, karena once you open your mouth, you tell the world who you are. Wow, itu kata kunci keren banget sih. Iya, men, benar. Kalau Itu keren sih, keren. kalau kamu nggak kasih tahu, orang nggak akan tahu. Ya ketika lu buka mulut tuh lu memberitahu dunia siapa lu sebenarnya gitu kayak. Benar. Kalau nggak buka mulut gimana? Nggak ada orang yang tahu gitu. Pas buka mulut tiba-tiba bau di jalan anjing. Langsung. Jadi orang tuh tahu kamu dari cara kamu berbicara juga. Ya, Dan juga skill komunikasi itu tidak harus menjadi profesionalnya, mungkin menjadi penunjang profesionalnya. Iya. Maksudnya apapun yang jadi dokter, ya, jadi ada profesional lain disunjang sama. jadi apapun gitu. Wow, that's cool. Itu makanya It's a big project, I think. Big project. Ya pokoknya kita dukung aja apapun yang dilakuin Mas tahun ini, terutama untuk si Benar, public
School of Public Speaking-nya semoga tahun ini berjalan dengan lancar, bisa open di tahun ini juga. Terima kasih. Kalau butuh Baik. yang tadi bisa Siap. ya kan? Siap. Aduh, hubungi saya dong, tolong. Yang mau follow Instagramnya juga Ada apa? background komunikasi kan? Ada. Gitu. Kita tinggal sertifikasi doang. Iya, bisa. aja. Bener. WA aktif kan? WA aku dipakai untuk kerja. Kan kita kerja, iya dong. Nggak boleh speak loh, berarti itu maksudnya. Kerja gimana dong? Maksudnya lu dibagi WA-nya, Oh, cuma iya, lu iya. nggak boleh speak. Lu harus ngomongin kerjaan. Kalau Lu public speak. speak, nggak dibales. Jadi bisa juga ntar follow Instagram Yumas ada di bawah sini. Boleh nggak di-share? Boleh dong. Boleh ya. Buat nama followers ya, ntar kita share Instagram di bawah sini. Jangan lupa juga saksikan terus acara anjing. Gua ini banget ya. Resmi banget ya kan? Iya, resmi banget. Jangan lupa tonton Satu Asbaks. Ini episode ke berapa nih, kita udah banyak lah ya. Banyak. Dan jangan lupa di subscribe, like, and share. Thank you, Yumas Mas. Suksetika. Everybody. Everybody. Thank you. Terima kasih Yumas. Thank you, Yumas. Terima kasih banyak. Maaf ya aku bercanda tadi loh, jangan dimasukin hati. Tapi kalau dianggap serius